Shalom saudara-saudara semua. Kami percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita masuk dalam pembahasan Yeremia 6. Ini hari pertama saya membahas tentang kitab Yeremia ini. Dan Yeremia ini merupakan salah satu tokoh yang menarik saudara-saudara. Karena kalau kita lihat dalam tema kita untuk next generation, kita sebut anak-anak kita sebagai generasi Yeremia. Nah, salah satu alasannya adalah karena Yeremia ini terhitung sebagai salah seorang anak muda yang memenuhi panggilannya di usia muda, yaitu diperkirakan sekitar usia 20 tahunan, saudara-saudara. Yeremia dipanggil oleh Allah untuk bisa menyelesaikan tugasnya sebagai seorang nabi. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Yeremia pada masa itu? Yeremia mengingatkan bangsa Yehuda tentang bagaimana Tuhan sudah begitu memperlihatkan kasih setianya kepada mereka. Tapi Yeremia juga mengingatkan bagaimana tanggapan sikap mereka terhadap kasih Tuhan. Dan bagaimana mereka itu begitu tidak setia dalam mengikut Tuhan. Yeremia dalam tugasnya itu paham bahwa akan ada penghukuman bagi mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Untuk itu, Nabi Yeremia, seorang anak muda, tampil untuk mendorong supaya mereka bertobat. Dan nubuatan-nubuatan pertama Yeremia itu disampaikan dari pasal 2 sampai pasal yang ke-6. Nah, di pasal yang ke-6 ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Yeremia akan mengingatkan mereka tentang malapetaka yang akan menimpa kerajaan Yehuda pada waktu itu. Mari saudara-saudara, sebelumnya kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kau baik Tuhan, terima kasih. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah,
sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kami masuk hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab hadirat-Mu ada malam ini. Shalala, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami nampak kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jika hari ini Tuhan Kau dapati ada salah, dosa maupun kelalaian kami Tuhan, kami mau mendengar sebagian firman-Mu dan kami mau dikuatkan, kami mau diubahkan, kami mau ditegur oleh Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, hari-hari kami ya Tuhan akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan kami akan dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memperlihatkan kepada dunia bagaimana orang benar hidup di dalam Tuhan. Dan bagaimana kami bisa memperoleh keselamatan di dalam kehidupan kami. Kau memakai kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang melakukan segala kehendak-Mu di akhir zaman ini. Kami serahkan seluruhnya ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita baca saudara-saudara dari Yeremia 6 ayat yang pertama dengan judul perikop malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Larilah mengungsi hai orang-orang Binyamin dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem, sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah Putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya di sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita sebab matahari sudah lingsir. Bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Dalam ayat yang pertama sampai kelima ini berisi tentang peringatan saudara-saudara yang sedang disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui nubuatannya. Bahwa akan terjadi serangan sehingga ia meminta mereka untuk bisa mempersiapkan diri untuk mengungsi keluar dari Yerusalem. Awalnya orang-orang yang ada di sana itu menganggap bahwa kota Yerusalem ini adalah sebuah tempat yang aman untuk mereka berlindung. Tapi dikatakan oleh Nabi Yeremia bahwa hari itu Yerusalem akan mengalami sebuah kehancuran besar. Karena musuh-musuh mereka bahkan sudah bersiap-siap untuk mendatangi mereka. Dikatakan sudah memasang kemah-kemah di sekeliling mereka. Dan tentara-tentara diminta untuk bisa mempersiapkan diri untuk bisa menyerang lawan yang ada pada masa itu. Kemudian di ayat yang ke-6, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Di ayat ini disampaikan sebuah firman Tuhan
bahwa segala penghukuman yang akan mereka terima itu berasal dari Tuhan. Tuhan akan menyatakan hukumannya kepada mereka yang ada di Yerusalem. Di ayat yang ke-7, seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Nah, dikatakan di sini kejahatan yang mereka lakukan di Yerusalem itu sangat kejam, sehingga itu membuat Tuhan marah. Dan kejahatan ini muncul dari hati mereka, diibaratkan seperti sebuah mata air yang meluap. Saudara-saudara, kejahatan itu timbul dari hati, dan Tuhan membenci setiap kejahatan yang timbul dari hati kita. Ayat yang ke-8, terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Ini sebuah ancaman, saudara-saudara. Tuhan sebenarnya tidak ingin menarik dirinya, tapi karena kejahatan mereka, Tuhan hendak menghajar mereka. Penghajaran ini bukan tanpa maksud, tapi benar-benar Tuhan mau mendidik mereka, Tuhan mau mengajar mereka. Dan ketika mereka mengalami penghukuman dari Tuhan, maka dikatakan mereka semua akan lenyap. Ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan semesta alam, petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari buah-buah pada rantingnya. Nah, pohon anggur ini saudara-saudara sering diistilahkan sebagai lambang bangsa Israel. Di sini disampaikan seorang pemetik buah anggur yang sedang berusaha menyelidiki batang demi batang. Adakah kira-kira dari segala sesuatu yang sudah hancur itu buah yang dapat dipetik atau dapat diperingatkan sehingga tidak semua binasa. Di ayat yang ke-10, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Ini mencerminkan bagaimana keadaan mereka pada waktu itu yang sudah tidak pernah mau mendengar firman Tuhan. Bahkan peringatan-peringatan Tuhan mereka abaikan dan menjadi bahan cemoohan. Mereka bahkan tidak suka ketika mereka diperingatkan oleh nabi-nabi Tuhan. Di ayat yang ke-11, tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan semua orang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mau itu orang muda maupun itu orang tua, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan di sini disinggung hamba Tuhan sekalipun, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-14, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya. Damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera di sana. Dalam artian apa? Mereka melayani tetapi tidak dengan kuasa dari Tuhan. Mereka cuma sekedar menghibur umat Tuhan. Mereka hanya sekedar mengucapkan lip service, bahkan mencari popularitas. Ini ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai sama Tuhan untuk memperingatkan mereka, orang-orang yang harusnya menegur dan mengingatkan umat Tuhan, tapi hari itu mereka hanya sibuk
dengan ucapan-ucapan klise. Seolah-olah apa yang mereka ucapkan itu nggak ada kuasanya, saudara-saudara. Ketika mereka mengucapkan damai sejahtera, tapi nggak ada yang terjadi. Tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Lalu yang ke-15, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Di ayat yang ke-15 ini karena kemunafikan mereka, maka mereka akan tertimpa hukuman dari Tuhan. Sudah diperingatkan, tapi mereka masih tetap melakukannya. Tidak mau berubah. Mereka hanya bersandar pada pengertian sendiri, dan sehingga akhirnya mereka tertimpa hukuman dari Tuhan. Di ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Begitu bebal, saudara-saudara. Dalam pandangan mereka, apa yang disampaikan mereka diingatkan yang terjadi pada zaman dahulu. Yang harusnya mereka lakukan, tapi mereka enggan untuk bisa melakukannya kembali. Disebutkan di sana ada ketenangan jiwa. Tapi mereka juga nggak peduli dengan ketenangan jiwa. Dan mereka tidak mau menjalaninya. Mereka enjoy dengan kehidupan yang mereka hadapi waktu itu. Sekalipun diperingatkan, tetap mereka tidak mau taat dan tidak mau berubah. Di ayat yang ke-17, juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Saudara-saudara, kata penjaga, kata sangkakala ini menyebutkan sebuah apa? Sebuah peringatan yang sudah diberikan pada mereka. Tapi orang-orang pada zaman ini mereka tetap cuek. Dan mereka bahkan tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan yang dinyatakan. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Ini adalah kegeraman Tuhan. Dengan respon mereka ketika mereka menolak setiap perkataan-perkataan maupun pengajaran yang daripada Tuhan. Setiap tegur-teguran itu mereka tidak mau mendengarkannya. Di ayat yang ke-20, apakah gunanya bagiku kamu membawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh. Ini sebuah persembahan yang mereka bawa, saudara-saudara. Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu. Itu tidak menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini supaya mereka terjatuh, supaya mereka tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta anak-anak, tetangga dan temannya semua akan binasa. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak berkenan terhadap sesuatu yang cuma show off. Ketika sepertinya penampakan kita membawakan yang terbaik. Di sini dikatakan membawa yang terbaik itu ada kemenyan dari Sheba, tebu yang baik dari negeri yang jauh. Tapi itu cuma ibadah yang dilakukan hanya untuk sekedar pamer. Dengan segala macam yang mereka bawa sebagai korban bakaran dan sembelihan, tapi itu tidak tulus dari hati mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan mereka akan menerima konsekuensinya. Dan itu membawa kebinasaan bagi kehidupan mereka. Lalu di ayat yang ke-22, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis
tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai Putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu, kesesakan telah menyergap kami kesakitan, seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan ke jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Di ayat 22-26 ini dinubuatkan apa yang akan terjadi melalui sebuah kata-kata yang dirangkai oleh Nabi Yeremia. Tentang apa? Tentang bagaimana kemarahan Tuhan itu akan datang dan menghancurkan kehidupan mereka. Tapi di perikop berikutnya ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, bahwa Yeremia di situ dipakai oleh Tuhan sebagai penguji umat Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia 27 sampai yang ke-30. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji, kata Tuhan. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga, dan besi. Tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan ketika mereka diuji. Sia-sia, orang melebur terus-menerus, tapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Mereka menyatu dengan segala tindakannya. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bagaimana peranan Yeremia sebagai seorang nabi di masa itu. Dia dikatakan sebagai penguji umat, di mana dia akan menyelidiki tindakan-tindakan serta perbuatan mereka. Yeremia ini akan menguji hati mereka. Apakah mereka benar-benar dengan tulus melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan itu melihat hati, saudara-saudara. Tuhan bahkan benci dengan kemunafikan apa yang ditampilkan. Dan bagaimana ketika mereka diuji. Dikatakan ternyata mereka itu tidak keluar sebagai perak. Jangankan emas, saudara-saudara. Perak aja enggak. Bahkan ketika mereka dimurnikan, yang keluar dikatakan hanya timah hitam, tembaga, dan besi. Tuhan sedang menguji mereka, berharap bahwa Tuhan akan mendapatkan perak lah minimal. Tapi ternyata ketika diuji, perak pun tidak didapati oleh Tuhan. Karena gak ada sesuatu yang baik yang mereka lakukan. Semua yang mereka lakukan pada masa itu jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menolak mereka. Saudara-saudara, seorang anak muda, Nabi Yeremia, harus membawakan pesan yang begitu luar biasa, harus berdiri sebagai seorang penguji di tengah sebuah bangsa yang tegar tengkuk. Dia harus menyampaikan apa yang Tuhan akan nyatakan, apa yang Tuhan akan perbuat terhadap bangsa itu. Apabila kita renungkan, saudara-saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini, bukankah ini sedang terjadi juga pada masa-masa sekarang ini? Pada zaman di mana kita ada hari-hari ini. Pada waktu Yeremia hidup, bangsa yang ada di hadapannya melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Dan Yeremia dipanggil untuk mencari sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan dari murka Tuhan. Karena kasih Tuhan buat umatnya. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tapi yang ada di dalam pikiran manusia itu hanya dosa.
yang menjauhkan dirinya dari hadapan Tuhan. Bukankah ini juga terjadi hari-hari ini? Betapa sulitnya ketika kita memperingatkan, menasehati, dan seolah-olah kita berusaha memeluk, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita berusaha memberontak dari keselamatan Tuhan. Teguran-teguran yang Tuhan sampaikan tidak ditanggapi. Peringatan-peringatan yang Tuhan sudah nyatakan tidak dihiraukan. Pengajaran-pengajaran yang Tuhan mau sampaikan tidak mereka dengarkan. Saudara-saudara, buat orang-orang seperti ini dikatakan tidak ada jalan lagi selain kebinasaan. Ketika disuruh kembali ke jalan yang benar, mereka tidak mau menurut. Ketika disampaikan apa yang akan terjadi, mereka seolah-olah cuek. Mereka hanya ingin mendengar sesuatu yang nyaman di telinga mereka. Dikatakan damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi buktinya kehidupan mereka tidak ada damai sejahtera. Yang diungkapkan, yang dikatakan tidak menghibur mereka. Tetapi hanya sambil lalu dikatakan, tetapi tidak ada kuasanya. Ini yang sedang dialami oleh anak-anak muda hari-hari ini. Pemikiran mereka bahwa apa yang disampaikan itu hanya pengajaran-pengajaran dengan cara kuno yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat diterima secara logik oleh pemikiran mereka. Bahkan hari ini banyak sekali orang-orang yang sedang depresi, orang-orang yang sedang mencari ketenangan jiwa, tapi mereka tidak dipulihkan dengan adanya peringatan-peringatan Tuhan. Mereka tetap memprioritaskan permasalahan mereka itu ada di dalam pikiran mereka. Tidak ada ketenangan jiwa di dalam kehidupan mereka. Padahal Tuhan janjikan akan ada ketenangan ketika engkau hidup di dalam Tuhan. Itu pun mereka tidak pedulikan. Dan apa yang terjadi pada orang-orang seperti ini? Yeremia yang ada di masa itu, dia tetap berusaha memperingatkan mereka supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar, supaya mereka bisa melewati apa yang baik, jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan menuju pada hidup yang kekal sebelum amarah Tuhan itu menimpa. Seorang nabi, saudara-saudara, sebagai perantara Tuhan, itu tidak hanya berbicara tentang situasi yang dihadapi pada masa itu, tetapi juga memberikan sebuah rema, sebuah hikmat, sebuah pengertian untuk menilai apa yang terjadi pada masa itu dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu kita ambil tema kita hari ini untuk bisa mempersiapkan generasi Yeremia, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan bagiannya sebelum Tuhan Yesus datang. Ini yang bisa kita pelajari saudara-saudara dari nubuatan awal Yeremia terhadap bangsa Yerusalem dan Yehuda. Kiranya kita bisa ambil bagian di dalam mempersiapkan generasi Yeremia ini. Segala sesuatu yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan ini bukan hanya terjadi pada masa itu, tetapi juga bisa kita terapkan sampai hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri pembacaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Kalau kami boleh diingatkan Tuhan tentang bagaimana efek kebinasaan ketika kami tegar tengkuk, ketika kami menjalankan sesuatu dengan hati yang tidak benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami minta ya Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami, Engkau mengingatkan kami lebih lagi, dan Engkau bisa membawa kami ya Tuhan, untuk bisa memperingatkan orang-orang di sekitar kami dengan mempersiapkan generasi Yeremia di hadapan-Mu Tuhan. Orang-orang yang mau ya Tuhan dengar-dengaran akan Engkau, orang-orang yang mau ambil bagian ya Tuhan untuk menyelamatkan sisa-sisa umat pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya apa yang kami pelajari ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.